Shalom, kita bertemu kembali, sahabat-sahabat sekalian. Saat ini kita akan membahas satu topik lagi, lanjutan daripada topik kita yang lalu tentang eh, penerjemahan kata roh dalam Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Nias. Lalu bagi saudara teman-teman yang belum menonton, silakan tonton di eh, video yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk kepada topik yang lain, masih berhubungan dengan bahasa Nias atau istilah-istilah terjemahan dalam bahasa Nias, yaitu tentang Ameela Fangadre Sahwagele dan Fangadre Salahi. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian, baik dari Pulau Nias ataupun yang di luar Pulau Nias atau di daerah-daerah lain yang pernah mendengarkan kata ini, khususnya saudara-saudara saya dari suku Nias, ini sudah sangat familiar dengan kata Ameela Fangadre Sahwagele dan Fangadre Salahi. Ya, artinya atau Ameela Fangadre Salahi. Nah, dua hal ini di Nias dan mungkin di daerah lain ini sering dipraktekkan atau dilakukan baik di dalam gereja maupun di luar gereja, ya. Jadi anggota jemaat terlibat dan juga para pengerja ataupun pelayan di dalam gereja melakukan hal yang sama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada channel ini saya selalu memohon meminta dukungan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat untuk memberikan dukungan melalui subscribe dan juga komen dan like, terlebih dibagikan kepada orang lain. Oke, kita akan lanjut dalam pelajaran kita. Kita akan tetap kembali kepada dasar firman Tuhan, yaitu Alkitab. Di tangan saya ada Alkitab bahasa Nias yang disebut dengan Surah Niamunie dan Alkitab bahasa Indonesia. Oke, lalu kita masuk kepada pembahasan. Saya tidak terlalu panjang untuk memberikan latar belakang. Ameela Fangadre Sahwagele, istilah ini memang ada dalam Alkitab, yaitu persembahan ucapan syukur. Itu artinya, Ameela Fangadre Sahwagele itu artinya persembahan ucapan syukur. Tetapi sebagian besar masyarakat, khususnya umat-umat Kristen di daerah Kepulauan Nias, memiliki pemahaman, yaitu maksud saya itu adalah pemahaman. Saya coba ganti, ya, memiliki pemahaman tentang kata Ameela Fangadre Sahwagele atau persembahan ucapan syukur, ya, persembahan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ama ina batalifuse daha belajar ita tafumah ita iada ana tentang Ameela Fangadre Sahwagele ni faluada mungkin selama bertahun-tahun, ya, gereja dan masing-masing apakah so ni fote Ameela Fangadre Sahwagele dan hadiah ia keluar Fangadre Sahwagele sesuai dengan pemahaman da ni ilada selama, ya. Dasar pemikiran bahkan ayat ini fakir-fakir da selama da anana erofau ita bahwa harus tak ngadu sogol kalau walangi harus tak gamela dan lain sebagainya ke asisi tafaki ayat dana muriba Filipi eva ayat ono. Dan ini adalah dasar pemikiran yang sering dikutip Bapak Ibu sekalian, ya, tentang persembahan ucapan syukur, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi dalam bahasanya saya catatkan di sana. Bapak Ibu bisa baca juga dalam bahasa Indonesia, Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya baca dulu bahasa Indonesia. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kata ucapan syukur di sini itulah yang disalah mengerti atau sudah terjadi kesalahpahaman dalam gereja-gereja ataupun secara pribadi-pribadi di khususnya kami suku Nias, dan mungkin juga terjadi hal ini dengan daerah-daerah yang lain, saya tidak tahu. Tetapi sejauh pemahaman saya dan gereja-gereja yang saya kunjungi dan secara perorangan yang bertemu dengan saya yang minta didoakan, kata-kata ini selalu diucapkan.
Bahasanya begini, Filipi faja'a fa'ayati ona imane tarmelo walangi, Bai mibusi tede hadiah iya. Bagofu hadiah iya bere. Naso jabu de demi bami bokai kalau walangi. Baba ngande baba ngalulu. Ya fao wangande sauha gele. Jadi kata yang saya tebalkan itu ya, yang saya bold itu itulah yang menjadi persoalan yang sering dikutip ya sase ta tawa bahwa namita funalowalangi atau natara udang haniha maka yaitu harus so mangada sawagelut tapi badang ada atau tapi ba amplop ya harus ada ucapan syukur, persembahan ucapan syukur itu harus ada materinya. Ini yang saya taruh di bawah, dikatakan bahwa Yafo wangade sawagele fanufunnya adalah apakah fangade sawagele ada ni moroi ba filifi ayati oner adalah apakah maksudnya dan boto gv ya, boto gv bukan gove ya. Apakah dana boto gv ma anaa maharato nyahoy dafunal walangi berimane bemi busi de hada iya baku fada iya ber na soja berdemi bami omba ka kelowalangi baba ngalulu ya fau wangade sauhagele. Jadi apakah wangade sauhagele da ana bentuknya adalah keve anaa maharato matanda bu nia ni hoda walangi ya. Jadi buat sahabat-sahabat sekalian, apakah ucapan syukur yang dimaksud itu bentuk uang, emas, atau harta yang lain? Dan tentunya dalam konteks ayat ini, itu bukan. Tenga keve, tenga anaa, tenga firo, tenga harato nyohe da funal walangi, tenga ada geluhan ni fotoi wangade sauha gele. Mari kita lihat alasan Alkitabnya adalah Filipi 4 ayat 6 tidak sedang berbicara persembahan ucapan syukur atau pemberian materi lainnya. Ya, jadi Filipi ayat 6 dan Allah berbicara ya tengah ada niwaannya nasuja berdami miwa ke bawangadro bam yogi ada bangadro sawagolo yogi maksudnya tengah ada. Tetapi dana fangadu sawagulu bahwa hewan abu dedoda hina sohada yani ada dah kelowalangi tetapi dah kak kita omusoy dedoda dah kata ada sawagulu kini bahwa yang tadi masih auri iruknya dana ada nih foto fangadu sawagulu jadi fangadu sawagulu dana tengah balaji tabe baaflo tara udang kenoninia tara udang jauh halu ba gereja atau tapi banah kami ela tengah ada nih foto fangadu sawagulu ayat dana fangadu sawagulu nih foto dana bahwa tak ada sawagulu ya fihid dah yesu ayat sawagulu wa masih makhema notola ruga dake duki makhe sahagula meno efada ka bang wala khoroma tisagula meno efada dan seterusnya dan oyat dan beunian nasa. Jadi ayat ini berbicara tentang penyerahan sepenuhnya namun harus dengan hati yang bersyukur dan kata-kata yang terucap adalah ekspresi syukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan ya menyerahkan seluruh kehidupan kita tadi sesuai ayat ini bahwa jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi walaupun mungkin ada kekhawatiran, ada kebutuhan yang lain yang kita butuhkan, tetapi kita harus juga muncul ucapan syukur dalam hati ini. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Ya Tuhan tidak akan menjawab doa kita kalau kita bersungut-sungut. Ya, kita salah kelualangi Bapak ori dahana simana Bapak ori kusuhana simana warga. Jadi ada kena nata salah kalau walangi nama ngar mana halu udah baraka ya itu di le pernah tak ada sawagul hadani belo walangi kada le pernah tak ila bawa walangi o masih kada ya masih ita dan ibe hada ya juga kada ada ni foto fangade sawagul ada sawagul keluangi meno itu loda ugo he wana suhada gabula do he wana suhada ia wa abu jadi sebenarnya ama ina ya. Lalu perhatikan ayat ini sampai kami contoh mulai Surah Ibrahim fajafil dulu ayat 5 imane. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Hari ini korban syukur kepada Allah. Tengah anak, tengah keve, bukan harta. Yang menjadi korban syukur kepada Allah. Jadi fangada sawagelu kalau walangi ada atau famusumangi lo walangi ada tengah balai so give. Tetapi ayat tidak naib Hebreu fajafil 5 imane bahwa korban ucapan syukur kepada Allah itu adalah ucapan bibir fehededa datafasumangi lo walangi melalui fehededa
melalui hadiah ni era-era dan tanda benih. Wahyu 4 ayat 9. Famaile faja'u fa'atisi wa imane. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepadanya yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi dana fangiila Yohane, ya Yohane ni omasio bahwa so dada jalio lio badan na terjemahan bakhoda ya meifona lo walangi la suno lo walangi la be jumangi kenia dan la ada sawagulu kenia. Ya. Jadi le pernah la oh hada iya funal walangi me ira funal walangi cuy dan funal walangi dan la ada se sawagulu muri pada dora me ya lo walangi jodorogi. Ada rasa hormat kepada Allah dengan penuh ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Jadi ucapan syukur itu adalah ekspresi datang kepada Tuhan, mengucapkan Tuhan terima kasih, bukan materi ya, khususnya yang ada di Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi. Nah, jadi makna ayat itu adalah ya ini adalah sudah masuk ke dalam bagian yang ini. Fangadre sahwagele tenga ameela fau kefe mau ketada. Ya, ucapan syukur yang dimaksud bukanlah persembahan uang atau harta kita. Itu adalah ucapan syukur dari dalam hati yang bisa diekspresikan dengan kata-kata atau dengan rasa hormat kepada Allah, sang pemberi kehidupan. Jadi, nata ada sawagele kalawalangi, maitafonania tatuhidana tawakinya heso sawagele. Minotola rorog taakui ia bahwa ya iya jami kedafa ori he wana so hadeba marase hena so abu-abuta hena so masalah hena so wana raike tetapi ya masih itolo ita ya masih iroroge wa aurida adhe ni fotoi fangadre sauhagele. Jadi na so hada ya ni ada dak fondalo walangi moita fonania tala auhe babangadre fama fangadre sauhagele. Tenga tabi EGV sebagai bukti fangadre sauhagele. Oke, jadi buat sahabat-sahabat saya yang dari Nias atau dari daerah-daerah lain yang pernah mendengarkan ayat ini atau pernah mendengarkan pernyataan ini dari sahabat-sahabat kita yang lain, mari kita bantu mereka untuk memberikan pemahaman agar tidak salah paham. Bagian yang kedua yaitu adalah fangadre salahi fauma ameela. Jadi fangadre salah ini artinya adalah doa perantara. Jadi ketika seseorang, ya ini ada di screen, di layar, hal ini sering terjadi ketika seseorang ingin didoakan. Entah ada masalah biaya hidup, masalah ekonomi masuknya, masalah keluarga, mungkin berantem dalam keluarga atau dengan saudara-saudaranya, masalah kesehatan dan lain-lain. Lalu biasanya anggota-anggota keluarga itu mereka datang kepada pendeta, mereka datang kepada tua-tua jemaat. Kadangkala mereka sudah siapkan persembahan mereka dari rumah. Ya, fangadre salahi fauma ameela, ya doa perantara, ya dengan juga ada ada persembahannya. Ya, ada persembahannya. Jadi biasanya seseorang datang kepada tua gereja atau pendeta untuk meminta dukungan doa sambil membawa persembahan dalam bentuk uang dan disalamkan ke pendeta supaya dibawakan doa-doa mereka kepada Tuhan. Itulah yang terjadi di daerah di Nias ini dan juga orang-orang Nias yang merantau di luar sana, yang selama saya merantau di luar sana, ya datang mereka kepada saya, pendeta tolong doakan saya ada masalah keluarga, saya ada masalah finansial keuangan saya, atau mungkin saya lagi bergumul untuk membangun rumah, saya lagi bergumul untuk memenangkan sesuatu atau ada kompetisi dan mungkin dia ingin calon PNS atau tentara atau yang lain-lain yang ingin dia capai, yang ingin dia rasakan dalam hidupnya. Dan di samping dia datang kepada saya ataupun kepada pendeta-pendeta yang lain atau kepada tua-tua jemaat yang lain, mereka datang dan mereka katakan, pendeta, inilah persembahan saya sebagai bukti bahwa saya sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, biarlah melalui persembahan saya ini Tuhan mendengarkan doa saya. Nah, saya mencari dalam Alkitab, apakah memang ketika kita datang kepada Tuhan perlu ada persembahan supaya Tuhan mendengar doa kita? Dan saya temukan itu tidak ada. Kita datang kepada Tuhan, memberikan
persembahan atau uang kita, ya bukan supaya Tuhan mendengar doa kita, tetapi itulah tadi ucapan syukur yang sebenarnya. Oke, karena sudah berhasil, Tuhan sudah jawab doa kita, biasanya kita memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi ini berbeda ceritanya, yaitu ketika dia ada masalah, ya mungkin dia sakit berat contohnya ya, dia sakit berat, atau anaknya atau saudaranya sakit berat, maka dia siapkan uangnya mungkin 5.000, 10.000 atau 100.000 mungkin, lalu dia salamkan ke pendeta, katanya, pendeta tolong doakan anak saya, tolong doakan keluarga saya lagi sakit supaya Tuhan sembuhkan dia. Inilah persembahan saya, supaya inilah pengantar doa saya, ini saya bawa persembahan saya. Dalam pemahaman saya itu tidaklah alkitabiah, tidaklah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ama ina ya ita na muita fana lo walangi na soka bula dadu atau sujo fohe na muita mungkin fa abu fanga de kebarita dan ta ohe kami lada dan te bai ta falua hana da na muita fana lo walangi ta ada ko fada ia ne ada da khol walangi le perlu ta ohe kami elada beret tanpa amela da lo walangi akan irongo dan itema dan ijawab hada ia ni ada da khenia. Jadi le ada istilah fangada selai fama amela. Jadi lo perlu tahu siap ke kami lada seolah-olah ya ita tasogok lo walangi ina tola itemali ina tola ibeka dani adoda. Ya tanpa ami ilada muita kenia maka irongo wang adoda dan ibeka da hada ia ni adoda. Jadi lo perlu mi ohe ke pendeta, lo perlu mi ohe ba gereja, lo perlu mi ohe ba ketua jemaat, ya cukup terdemi mi ohe funa lo walangi, fauri mi ohe funa lo walangi. Heso aya so gabula de deku, heso aya so dana tolo be gulala. Pasti ibela walangi, yang penting ya mi mamati kenia. Ya, jadi sehingga le sia-sia wang ademi fona walangi. Jadi ketika seorang ingin meninggalkan dosa, ini juga bagian yang lain ya. Ketika seorang ingin meninggalkan dosa dan menginginkan agar Tuhan mengampuni dosanya, maka biasanya sudah disiapkan uang sebagai amela atau persembahan kepada Tuhan lewat pelayan gereja, lewat pendeta. Ya, jadi ketika ada seseorang dia merasa bahwa dia berdosa, lalu dia sudah siapkan uangnya dari rumah, ya persembahannya supaya Tuhan terima pengampunan, supaya terima dia dan Tuhan mengampuninya. Dan itu kan sesuatu yang salah. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berikan hidupnya, dia berikan tubuhnya, dia berikan segalanya untuk mengampuni kita tanpa harus kita bayar. Itu gratis untuk kita, diberikan secara cuma-cuma, ya, yaitu darah Yesus Kristus yang mengampuni. Jadi siapa saja datang kepada Tuhan dengan le perlu mi be gamelami hina so yami merasa so horomi funa lo walangi so jalami lalu masih ami iheta jalami lo walangi mami funa lo walangi dan fangad rami ke wadita ataupun ke ketua jemaat dan tanu beenia kesetuannya Kristus na bakhoda asisila wadana le perlu mi ohe gamelami cukup faurimi mi seraka funa lo walangi evadita angada salahigu ena tola ada beraya ono merasa sadoro de oya horegu masih do falani gareragu dah kai tema do ulang cukup selesai sampai di situ ibu nada le perlu mi ohe kami elami hana wadana wa terlarang dana bahwa na ya minasa mi ohe kami elami seolah-olah le ibana wa amate kriso ba padahal rafa kan fa amate kriso padahal rafa mate ia berita ya itanya sokor ya agak tidak ya mate ya salahida lalu nataoy nasa kamela dahulu seolah-olah ya tadi le hargai ba amate kiriso dan le ibon ba amate kiriso bahwa aurida jadi le perlu tabe kamela khwadita ya le tema walaupun ya butuh give tetapi dana lepas gunanya ya dan ila itafna nihabe dan juga funa lo walangi berlo masih lo walangi cima dana ya yang lebih parahnya adalah bahwa orang yang menitipkan persembahannya ke gereja lewat saudaranya, padahal dia tinggal di rumah. Apa maksudnya? Mungkin di screen tidak terlalu jelas. Jadi ada kebiasaan ya, ada kebiasaan yang sering lalu ada seseorang dari rumahnya lalu dia titip persembahannya di gereja. Mungkin ada saudaranya yang pergi ke gereja lalu dia bilang, nanti bawa persembahan saya ini titipkan ke gereja atau kasih ke pendeta ya supaya dia berdoa untuk saya supaya saya sembuh. Ini sangat
tidak masuk akal. Dan yang tidak masuk akal lagi yang lain adalah meskipun dia dari denominasi gereja lain, yang penting dia tahu itu gereja, walaupun itu bukan gerejanya dia contohnya, tapi dia tahu di situ ada pendeta. Lalu dia ada masalah, contohnya mungkin ada masalah perbatasan tanah, contohnya. Lalu supaya Tuhan mendengarkan doanya, katanya dia ambil persembahannya, dia serahkan atau dia titip kepada majelis jemaat supaya diserahkan ke pendeta ataupun diserahkan ke gereja, ke tempat persembahan gereja. Ini betul-betul salah dan te baik ta falu amaina. Ya ita asese ta fa ema ka milada kena boda, padahal ita turoi panomo murmur ita ya mo ita manai ohe kami elagude akamangado batita salahiku. Te baik si maneho. Ya, tanpa ebe kami elau pendeta mangadri aku. I tolor ke babangat dan irong oli lo balangi tanpa begami elau. Berna begami elau justru ya uga waya lo balangi. Seolah-olah lo balangi di mana niha. Begini wajib sekali abang ini furu dong bangadru. Da ene salah tebai tafalua. Itulah yang menjadi pembahasan hari ini dengan kesimpulan fangada sauhagelu tenga ameela faukefe ma okhetada dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi, ya. Ucapan syukur yang dimaksud bukanlah persembahan uang atau harta kita. Itu adalah ucapan syukur dari dalam hati yang bisa diekspresikan dengan kata-kata atau dengan rasa hormat kepada Allah sang pemberi kehidupan. Fangada salahi atau doa perantara tidak perlu pakai uang atau harta lainnya. Cukup datang kepada Tuhan dalam doa saja. Praktek fangada salahi, fau fameela, fau wame ameela enang itema ngar-ngar de dalo walangi le itema lo walangi bahkan iogorofi lo walangi gameela simaniha, ya iogorofi lo walangi gameela simaniha ber tenga ber gameelada wa ibe kheda ni adreda lo walangi wa ifolala ngar-ngar de dalo walangi tetapi beremeta serake wa urida kenia adre wa itema wangadreda lo walang. Jadi narai makhe ama ina yang mungkin sasese mame amelania ya na soal kabula deni bega melania atau sama sese ifahoye kamelania ba gereja dah kataroi tafalalini kira-kira tafalalini nano aboto bala makhe tafalalini bita falua ukur lo walang si mane lo masih lo walang. Ya, tak ada kenia gofa ini ada kenia tanpa bayar. Minta apapun kepada Tuhan tanpa bayar. Oleh mana pembahasan kedama ke ama ina dah kaito luta soaya dah ibe kedawa bele dah ibe kedawa boto badede sehingga ya ita tak pahami hada ia ni fotoi taromai lawalangi khususnya fangada sawak amel fangada sawak gele dan ame ela fangada salahi. Oleh mana ni faimaku dah kaito luta soaya. Tuhan memberkati sahabat-sahabat sekalian. Ini sengaja saya campur dalam bahasanya supaya sahabat-sahabat saya, saudara saya dari suku Nias memahami apa yang saya sampaikan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan teman-teman bisa juga menyampaikan hal ini kepada siapa saja. Saya kurang tahu apakah di daerah lain memiliki pemahaman yang sama. Kalau ada pemahaman yang sama bahwa harus datang, kalau datang kepada Tuhan harus ada persembahannya, kalau tidak persembahan tidak boleh datang kepada Tuhan, mari kita bantu mereka supaya mereka memahami yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali di video yang selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.